anak-anak SD Kristen Elim. Puji Tuhan, hari ini Miss Evi bisa menyapa kalian lagi di pagi ini. Sebelum kita mulai aktivitas kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Itu bukti karena Tuhan Yesus begitu baik dan mengasihi kami. Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami di dalam Tuhan, kami mau melandaskan di dalam Engkau, biar segala apapun yang kami lakukan, biar nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Biar lewat firman-Mu hari ini kami bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, Roh Kudus yang pimpin. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, kita belajar firman Tuhan sama-sama. Kita buka dalam Matius pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-22 sampai 27. Matius pasal 17 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-27. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Nah anak-anak, dari firman Tuhan hari ini, Miss Evi mau mengajarkan kita tentang ketaatan. Ketaatan adalah dalam kamus bahasa Indonesia itu berbicara tentang patuh, mematuhi perintah, taat kepada perintahnya Tuhan. Hari ini ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita mau belajar tentang bagaimana Yesus menunjukkan sikap ketaatan yang harus diteladani oleh setiap kita. Nah, ketaatan yang Yesus tunjukkan di sini dilakukan dalam 2 hal, yaitu yang pertama ayat 22 sampai 23. Beberapa hari yang lalu Kak Atli pernah menyampaikan cerita tentang pemberitahuan Yesus yang pertama tentang penderitaannya Yesus, ya kan? Di situ Kak Atli pun berbicara tentang bagaimana Yesus mau taat melakukan kehendak Bapanya di surga. Nah, hari ini Miss Evi mau tekankan hal yang sama, ketaatan Yesus terhadap Bapa di surga. Jadi yang pertama,
Yesus belajar taat sama kehendak Bapa di surga. Yesus tahu bahwa tugas Yesus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan dosanya kita manusia. Karena itu Yesus taat sama Bapa. Dia taat untuk mati di atas kayu salib menggantikan dosa setiap kita. Ketaatan Yesus itu harus menjadi contoh dan teladan bagi setiap kita, bagaimana kita anak-anaknya untuk belajar taat. Taat kepada apa? Taat kepada kehendak Bapa di surga. Alkitab penuh dengan begitu banyak perintah, begitu banyak janji, begitu banyak aturan yang harus kita lakukan. Kenapa anak-anak? Karena yang Tuhan mau kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena itu Tuhan inginkan dalam kehidupan kita belajar taat terhadap firman Tuhan, taat terhadap kehendak Bapa di surga. Lewat pembacaan firman Tuhan kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau dalam masa depanmu, apa yang Tuhan mau ketika kamu ada di tengah-tengah teman-temanmu, apa yang Tuhan mau ketika kamu ada di tengah-tengah keluargamu. Tuhan mau mengajarkan kamu untuk belajar taat terhadap semua perintah Tuhan yang ada di Alkitab. Dengan begitu kamu dapat berhasil, karena di kitab Yosua mengatakan ketika kamu melakukan firman Tuhan, maka hidupmu akan berhasil dan beruntung. Karena itu Miss Evi mau bilang yang pertama, penting sekali kita belajar taat. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan, dia taat terhadap kehendak Bapa di surga untuk mati menebus dosa-dosa kita. Yang kedua, yang Yesus ajarkan dan yang penting bagi kita, Yesus taat terhadap peraturan-peraturan yang diberikan pemerintah atau pemimpin yang ada waktu itu untuk membayar pajak. Anak-anak, Yesus kan waktu dalam cerita ini bertanya sama Simon, emangnya pajak itu sebenarnya untuk apa? Lalu Simon menjelaskan, kalau dari rakyat, dari orang asing, kata Simon. Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya, gitu kan? Tapi Tuhan Yesus bilang supaya jangan jadi batu sandungan, maka kamu harus membayar pajak. Anak-anak, Yesus memberikan satu teladan kepada kita bagaimana kita harus taat kepada pemimpin. Nah, pemimpinmu di rumah siapa? Mama dan papa sebagai orang tua, wakil Allah di dunia. Belajarlah taat sama orang tua. Taat sama apapun yang disampaikan orang tua kepadamu. Ikuti nasihat-nasihat orang tua. Miss Evi yakin gak ada nasihat dari mama dan papa yang berusaha untuk membuat kamu jadi anak yang nakal atau merusak masa depanmu. Semua nasihat dari orang tua intinya yang terbaik bagi kamu. Lalu pemimpinmu di sekolah siapa? Bapak ibu guru, ibu kepala sekolah, ibu Susi. Itu adalah pemimpin di sekolah. Lalu di dalam kelas ada ketua kelas, ada wali kelas. Nah, belajarlah untuk taat. Kalau ada tugas, taat kerjakan. Kalau ada PR, taat kerjakan. Kalau dibilang jam segini kita ada Google Meet ya, taat lakukan. Dengan kamu belajar taat, mematuhi perintah, mematuhi aturan, maka Alkitab bilang kamu akan menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Karena itu Yesus mengajarkan kepada kita satu teladan tentang ketaatan. Baik ketaatan kepada Bapa di surga maupun ketaatan terhadap pemerintah atau pemimpin. Karena itu kamu lakukanlah mulai dari hal sederhana. Taatlah sama orang tua, taatlah sama guru-gurumu di sekolah, taatlah juga sama pemimpin atau pemerintah kita di Indonesia. Ketaatannya apa? Pakai masker. Nah, semua kalau keluar pakai masker. Jaga jarak, ya jaga jarak. Cuci tangan, ya cuci tangan. Supaya apa? Gak ada yang untuk menyusahkan kita. Semua untuk kebaikan kita. Karena itu, Miss Evi harap lewat perenungan hari ini kamu mengerti bahwa ketaatan sangat penting dalam hidup kita. Itu yang Yesus contohkan dan menjadi teladan buat hidup kita masing-masing. Miss Evi harap setiap anak-anak SD Kristen Elim jadi anak-anak yang taat. Amin. Itu saja perenungan kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami diajarkan bagaimana kami harus taat.
lewat apa yang Tuhan sendiri contohkan bagi kami, taat terhadap kehendak Bapa di surga dan taat kepada pemerintah. Kami juga mau belajar taat kepada Engkau Tuhan dan taat kepada orang tua, guru-guru kami maupun pemerintah yang ada. Karena itu Tuhan tolong kami agar kami dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang melakukan firman-Mu, anak-anak yang dengar-dengaran. Roh Kudus yang mampukan kami untuk melakukan semua itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus yang pimpin. Semua orang tua yang mendampingi anak-anak dalam proses belajar mengajar, Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan sukacita, kesabaran dalam mendampingi. Dan semua guru-guru yang mempersiapkan materi pun Tuhan memberkati dengan hikmat-Mu. Ibu Susi Tuhan pulihkan dengan sempurna. Semua anak-anak Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Dan kami serahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom anak-anak.